Karena hanya ada waktu setengah jam untuk berlatih, Ye Chen tidak menyangka akan menyerap banyak ki abadi. Dia baru saja merasakannya. Ketika bel berbunyi, semua murid yang berlatih di gua membuka mata mereka dan menunjukkan ekspresi enggan di mata mereka. Kemudian mereka semua menyelesaikan latihan mereka dan berjalan keluar. Ye Chen juga menyelesaikan kultivasinya dan berjalan keluar dari gua. Kenapa? Aku belum banyak melihat orang ini. Dia murid dalam yang baru. Pada saat ini, seseorang menemukan keberadaan Ye Chen. Bagi banyak murid dalam, meskipun mereka telah mendengar nama Ye Chen, mereka belum pernah melihat Ye Chen sendiri. Oleh karena itu, ketika mereka melihat wajah baru, mereka tidak dapat mengenalinya. Mendengar suara ketidakpercayaan murid dalam, banyak murid dalam melihat ke samping Ye Chen. Mereka juga terus melihat Ye Chen, berharap untuk melihat Ye Chen secara menyeluruh. Halo, saudara senior, saya Ye Chen, murid dalam yang baru. Tolong jaga saya nanti. Ye Chen mengepalkan tangan dengan ramah sambil tersenyum kepada para murid di lapangan. Ye Chen, apakah ini daun pagi? Hampir semua orang terkejut. Nama Ye Chen telah lama tersebar di pintu dalam. Ketika dia menjadi murid gerbang luar, dia didukung oleh murid intinya Huan Tianyu. Dewa seperti ini juga langka. Orang ini benar-benar telah dipilih untuk pintu dalam. Dengan potensi seperti itu, Tetua Lu secara alami akan menyukainya. Beberapa orang mulai membicarakannya. Seseorang berkata, saudara seperguruan Ye benar-benar rendah hati. Anda memiliki saudara seperguruan Huan di belakang Anda. Apakah Anda masih membutuhkan perhatian kami? Dikatakan bahwa peringkat saudara seperguruan Huan telah ditingkatkan. Bukan 68, tetapi 65. 3 kali lebih tinggi. Ye Chen memiliki kehidupan yang baik. Bagaimana dia mendapatkan ramuan emas dengan 9 lubang? Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk menghadiri ulang tahun saudara seperguruan Huan? Mengapa dia jatuh cinta padanya? Mengapa saya tidak memiliki kesempatan yang baik? Beberapa murid dalam terus-menerus mengeluh, dan hati mereka iri dan dengki. Ye Chen tidak tahu harus berkata apa tentang ini. Apakah ada yang salah dengan keberuntungan dan kehidupan yang baik? Setelah Ye Chen kembali ke halamannya, dia terus berlatih. Setelah dia mengeluarkan medali perak yang mewakili identitasnya, dia menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Ada satu volume kitab suci di dalamnya. Ini adalah sutra yang diturunkan oleh Sekte Alam Abadi. Setiap murid batin memiliki volume pertama sutra penciptaan saat dia memasuki gerbang batin dan memiliki token identitas. Setelah kekuatan jiwa memasuki medali perak dan memperoleh kitab suci jilid pertama, kitab suci tersebut akan menghilang. Ini juga untuk mencegah jika token identitas hilang di luar, dan buku alam diberikan kepada orang lain, bukankah itu akan dibagikan kepada publik? Ye Chen menuliskan semua kitab suci. Tak lama kemudian, kitab suci menghilang dalam token identitas. Sutra alam ini layak menjadi salah satu dari 7 sekte abadi, dan kitab suci utamanya jauh lebih kuat daripada Tian Su Jing. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, terlebih lagi, kesulitan teks pembuka buku alam hampir sama dengan kitab suci Tao. Ketika Ye Chen berpikir seperti ini, dia tidak dapat tidak menghubungkan kitab suci Tao dengan Sanxing Xianzong. Mungkinkah Dao Jing adalah Jiushuan Dao Jing dari Sanxing Xianzong? Hanya ada 2 kata yang berbeda antara Dao Jing dan Jiushuan Dao Jing. Ye Chen tidak percaya bahwa tidak ada hubungan di antara keduanya. Semua hal ini akan dipertimbangkan nanti. Sekarang, kita akan meningkatkan kekuatan kita terlebih dahulu. Dia mengumpulkan pikirannya dan mulai memahami makna mendalam dari sutra tersebut. Arti asli dari jilid pertama bab pertama relatif sederhana, yang juga relatif terhadap Ye Chen. Bagaimanapun, Ye Chen telah mempraktikkan kitab suci Tao yang mirip dengan jilid pertama dan memiliki pengalaman tertentu. Jika mereka adalah murid batin lainnya, mereka tidak memiliki petunjuk ketika mereka pertama kali berhubungan dengan buku alam. Mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka seringkali harus belajar dalam waktu yang lama sebelum mereka mendapatkan petunjuk. Sudah lama sekali, tetapi memang sudah lama sekali. Namun, untuk benar-benar mengerti, dia masih membutuhkan waktu tertentu, dan tidak mungkin untuk berlatih sekaligus. Keesokan paginya, Ye Chen meninggalkan halaman dan merasakan pintu masuk gua 39 sebelum bel berbunyi. Ada juga beberapa orang yang datang lebih awal dari Ye Chen. Mereka semua duduk di tepi pintu masuk gua dengan lutut bersilang. Setelah Ye Chen tiba, mereka hanya meliriknya dan tidak memperhatikan lagi. Setelah menunggu beberapa saat, bel berbunyi, dan gerbang batu gua naik perlahan dan otomatis. Semua murid yang menunggu memasuki gua dan duduk. Tampaknya agak tersebar, tetapi sebenarnya, mereka duduk di posisi yang sama seperti kemarin. Ye Chen mengamati ini dan berkata dalam hatinya, apakah ada posisi tetap? Ye Chen melihat ke gua. Ada banyak tempat kosong di sekitar gua. Bahkan jika tidak ada orang di sana, tidak ada yang akan mendekat. Ye Chen tidak ingin menimbulkan masalah. Jadi dia memilih tempat yang menurutnya tidak akan diperhatikan orang. Dia duduk dan mulai berlatih. Semakin banyak orang yang memasuki gua. Semua orang yang memasuki gua duduk di posisi yang sama seperti kemarin dan mulai berlatih tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, seorang murid dalam memasuki gua, melihat ke dalam gua, dan langsung menuju ke Ye Chen. Ini tempatku. Murid dalam berjalan mendekati Ye Chen dan berkata dengan suara rendah.
Ye Chen membuka matanya dan menatap murid dalam itu dan berkata, kakak senior ini, itu benar-benar bukan maksudnya. Ye Chen tidak perlu berdebat dengannya tentang apapun, jadi dia mengambil inisiatif untuk menyingkir dan pindah ke tempat lain. Namun kemudian murid dalam itu berkata, kamu juga tidak bisa duduk di sana. Kenapa? Ye Chen menatap murid dalam itu dengan ragu. Karena ada orang yang menempatinya. Murid dalam itu berkata dengan senyum main-main di wajahnya. Wajah Ye Chen sedikit tenggelam dan bertanya, di mana yang tidak ada orang yang menempatinya. Murid dalam itu menunjuk ke posisi pintu dan berkata, tidak ada seorang pun yang duduk di pintu. Kamu bisa duduk di sana dan tidak ada yang akan mengurusnya. Tatapan mata Ye Chen menjadi semakin dingin. Dia duduk di pintu dan memperhatikan pintu itu lagi. Murid batin itu jelas-jelas mempermainkannya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, warna di wajahnya menghilang, digantikan oleh wajah yang tenang, tetapi juga tampak sangat dingin dan dingin. Dia pergi ke murid batin itu dan duduk. Murid batin itu menatap Ye Chen dan bersenandung tidak puas, apa yang ingin kamu lakukan? Ini tempatku, kamu harus turun ke sana kecuali bajinganmu itu. Murid batin itu sangat marah sehingga dia berkata, kamu adalah murid batin yang baru. Apakah kamu masih ingin menantang otoritas di sini? Menantang otoritas. Ye Chen mendengus pelan, saya pikir kamu ingin memberi saya posisi yang lebih rendah. Tetapi menurut saya, kamu tidak punya nyali untuk melakukannya, bukan? Ye Chen tampaknya benar, ekspresi murid batin itu tampak tidak wajar. Dia bersenandung, saya menyarankan kamu untuk jujur. Sebagai pemula, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Ye Chen menatap murid dalam itu dan berkata, maaf, meskipun aku baru saja datang ke gerbang dalam, bukan berarti aku pandai menindas. Pertengkaran antara Ye Chen dan murid dalam itu menarik perhatian semua orang yang hadir. Mereka semua melihat ke sisi ini. Yao Kang, orang ini ingin memberi Ye pelajaran pagi. Ye Chen benar-benar seharusnya punya kelas. Itu konvensi. Lagi pula, kita tidak terlalu memperhatikannya, bukankah dia mencari perkelahian? Dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan dukungan dari kakak seperguruan Huan. Itu lelucon. Itu pintu dalam, bukan pintu luar. Kakak seperguruan Huan tidak membunuh kita dengan seluruh kekuatannya. Beberapa murid dalam terkekeh, melihat Ye Chen menderita di depan Yao Kang. Menurutku mulutmu sangat keras sehingga aku ingin menyembuhkanmu. Yao Kang berteriak, mengepalkan tinjunya untuk mengaum pada Ye Chen. Tidak ada tanda-tanda pukulan ini. Yao Kang yakin bahwa itu dapat membuat Ye Chen terbang keluar. Jika kamu tidak berani menyerangku dengan mata cepat, jangan berani-berani menghindariku. Ye Chen berkata, kekuatan peri dengan cepat terkondensasi dalam tinjunya, yang juga merupakan pukulan balik. Tinju ini, kekuatan abadi melonjak liar, kecepatannya sangat menakutkan, dan memiliki semacam atmosfer yang mendominasi, yang langsung menyelimuti Yao Kang. Yao Kang tiba-tiba merasakan semacam tekanan tak terlihat di tubuhnya. Menghadapi pukulan kuat Ye Chen yang tiba-tiba, dia berteriak dengan marah, tetapi tidak menghindar dan meninju lagi. Kali ini, dia meledakkan tinjunya, yang tampaknya merupakan kekuatan 8 lapisan abadi. Ledakan, tinju mereka saling bertabrakan, dan kekuatan keabadian menyebar dengan liar. Tubuh Yao Kang terpeleset ke belakang dan tubuh Ye Chen tidak bergerak. Bagaimana mungkin? Semua orang yang hadir terkejut. Yao Kang adalah kekuatan Tianxian level 8, dan Ye Chen hanya level 7 Tianxian. Bagaimana Yao Kang bisa dikalahkan oleh pukulan ini? Di tengah keterkejutan orang banyak, tubuh Ye Chen bergerak seperti angin. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Yao Kang, yang juga terkejut. Pukulan lain keluar, dan sebuah kekuatan menimbulkan riak. Yao Kang bereaksi dan mundur. Dia tidak berani menyentuh Ye Chen, karena lengannya masih sedikit gemetar saat pukulan pertama. Dia tahu kekuatan Ye Chen sangat mengerikan. Yao Kang mundur, hampir keluar dari gua. Ye Chen bersenandung, kamu keluar hari ini, jangan masuk dan berlatih lagi. Setelah itu, Ye Chen menghentakkan kakinya, dan seluruh orang itu bergegas maju. Yao Kang marah dengan kata-kata Ye Chen dan meraung dengan tinju, dan tanpa ampun bertabrakan dengan Ye Chen. Ledakan, terdengar suara teredam, dan kekuatan dahsyat menyebar. Tubuh Yao Kang terlempar keluar dari gua langsung dari luar. Seluruh gua hening sejenak, menyaksikan Yao Kang memuntahkan darah di luar gua, dan di dalam gua terdengar suara napas dingin. Setelah Ye Chen meledakkan Yao Kang keluar dari gua, dia tidak melihat Yao Kang. Dia berbalik dan pergi ke suatu posisi di dalam gua dan duduk. Kemudian dia terus berlatih seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Orang ini benar-benar cukup mampu untuk mengalahkan Yao Kang dari Tianxian level 8 dengan kekuatan Tianxian level 7, dan itu masih merupakan kekalahan yang luar biasa. Sepertinya di masa depan, aku masih tidak ingin menyinggung orang ini. Dia tidak hanya kuat dengan kekuatannya sendiri, tetapi juga memiliki saudara seperguruan Huan sebagai backstage, jadi dia tidak dapat diprovokasi. Orang-orang di dalam gua satu persatu memutuskan secara diam-diam di dalam hati mereka dan menganggap Ye Chen sebagai orang yang berbahaya. Di gua ini, sebagian besar kekuatan orang-orangnya sekitar 8 tingkat abadi, tetapi tidak 9 tingkat abadi, jadi kekuatan mereka mirip dengan Yao Kang. Ye Chen dapat mengalahkan Yao Kang dengan mudah, dia juga dapat dengan mudah mengalahkan dirinya sendiri. Yao Kang bangkit dari tanah,
menyeka darah dari sudut mulutnya, dan matanya penuh amarah. Dia menggertakkan giginya dan meraung keluar dari gua. Ye Chen, tunggu aku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jika Kang Chen tidak memberikan jawaban. Pada hari ini, tidak ada yang mengganggu Ye Chen. Ye Chen berlatih sepanjang hari dan kembali ke halamannya ketika gua ditutup. Yao Kang berani menantangku seperti ini. Pasti ada beberapa orang hebat di belakangnya. Aku khawatir pangkat di belakangnya lebih tinggi daripada saudara seperguruan Huan. Setelah kembali ke halaman, Ye Chen duduk di halaman dan berpikir. Dia tidak terlalu khawatir dalam hatinya, tetapi dia tidak ingin membawa masalah apapun ke Huan Tianyu. Keesokan harinya, Ye Chen datang ke gua 39 lebih awal lagi. Setelah bel berbunyi, dia memasuki gua dan duduk di posisi yang sama seperti kemarin dan mulai berlatih. Setelah sekitar 1 jam, 2 sosok muncul di luar gua. Salah satunya adalah Yao Kang, dan yang lainnya adalah seorang pemuda bertubuh sedang. Yao Kang berdiri di luar gua dan berkata, "Kakak Wu, Ye Chen itu terlalu sombong. Dia tidak akan memberikan muka pada kakak Wu. Jika dia tidak memberinya muka, dia tidak akan memberinya muka." Pemuda itu berdiri dengan tangan di bawah dan mendengus, "Ye Chen memiliki kakak Huan di belakang kita. Kakak Chen memiliki pangkat lebih tinggi dari kakak Huan. Jika kamu tidak memperbaikinya dengan benar hari ini, itu akan menjadi aib bagi kakak Chen. Apa yang dikatakan oleh kakak senior Wu itu benar. Kamu tidak bisa mempermalukan kakak senior Chen." Yao Kang mengangguk cepat. Nama kakak senior ini adalah Wu Longyang. Kekuatannya berada di puncak lantai 8 Tianxian. Dia selangkah lebih dekat untuk menembus lantai 9 Tianxian. Dia juga salah satu dari 8 puncak Tianxian teratas, yang dapat bersaing dengan lantai 9 Tianxian. Ada juga murid inti di belakang Wu Longyang, dan pangkat pengikutnya tidak rendah. Wu Longyang melangkah ke pintu masuk gua. Terlepas dari orang-orang yang berlatih di dalamnya, dia berteriak, "Ye Chen, berdirilah untukku." Semua orang yang berlatih membuka mata mereka dan melihat ke samping ke mulut yang bergerak. Setelah melihat Wu Longyang, tidak ada yang berani mencampuri urusannya. Wu Longyang tidak dapat diprovokasi oleh mereka. Yang terbaik adalah memperlakukan mereka seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Ye Chen membuka matanya dan melihat ke mulut gua. Dia berkata dengan lemah, "Aku Ye Chen. Apa saranmu, kakak senior?" Wu Longyang menatap Ye Chen, meliriknya sekali dan berkata dengan suara dingin, "Apakah kamu Ye Chen? Kamu yang melukai Yao Kang kemarin, tanpa memandang usia, atau rendah diri. Dia pantas mendapatkannya." Ye Chen tidak berpikir begitu dingin. Ketika mata Wu Longyang tenggelam, Yao Kang berdiri dan dengan marah menegur, "Jelas bahwa kamu memilih terlebih dahulu, dan penjahat melapor terlebih dahulu." "Siapa penjahat yang harus melapor terlebih dahulu? Para senior di sini sangat jelas." Ye Chen mendengus, "Apakah kamu pikir itu terlalu ringan kemarin? Kembalilah hari ini dan biarkan aku memperbaiki diri. Kamu sangat murah hati. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu?" Wu Longyang berteriak, "Yao Kang adalah saudara seperguruanmu yang lebih tua. Kamu sangat tidak sopan. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang bagus dan memberitahumu apa aturannya." Wu Longyang berkata, juga tidak membiarkan Ye Chen mengatakan apapun, segera menyerahkan tangan, dengan kekuatan abadi yang kuat, bergegas ke Ye Chen. Mata Ye Chen tenggelam dan berkata dengan dingin, "Jangan kira aku datang ke pintu dalam hanya untuk menggertak. Aku katakan padamu, jika kau ingin menggertakku, kau harus siap untuk dipukuli di wajah." Ye Chen tidak sopan, kekuatan abadi melonjak, melambaikan 2 tinju untuk bertemu, hanya tinju yang ganas pada kondensasi gila Xianli, dengan kekuatan agung. Kekuatan abadi Wu Longyang mengembun di telapak tangan dan berubah menjadi sepasang telapak tangan besar dan menepuknya ke Ye Chen. Keduanya tiba-tiba bertabrakan satu sama lain, bang, kekuatan mengerikan mengaduk riak, dan kemudian Ye Chen dan Wu Longyang keduanya melangkah mundur beberapa langkah. Wajah Wu Longyang sedikit berubah, dan dia menjadi sedikit terkejut dan jelek. Dia tidak menyangka Ye Chen begitu tangguh sehingga dia bisa dipaksa mundur. Ini di luar dugaannya. Ye Chen tidak mengalami kecelakaan sedikit pun, kekuatan abadi seluruh tubuhnya meledak dengan sekuat tenaga, bersenandung, puncak 8 lapis makhluk surgawi juga tidak ada yang luar biasa, di bawah kepalan tanganku, juga akan mengalir tanpa diragukan lagi. Seluruh dunia penuh dengan kekuatan dan kekuasaan. Pada saat yang sama, Ye Chen melambaikan Kaisar Dao Tianquan, dan kekuatan yang ganas dan mendominasi menyapu ke arah Wu Longyang. Semua orang di dalam gua sangat berubah dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pakaian dan jubah Wu Longyang juga terguncang oleh kekuatan yang kuat ini, dan wajahnya bahkan lebih jelek. Kekuatan ini di luar imajinasinya. Semua kekuatan seluruh tubuh Wu Longyang dengan cepat terkondensasi, dan dia mengirimkan senjata panjang. Cahaya tombak itu mekar, yang sangat menyilaukan. Pada saat ini, serangkaian bayangan senjata menyapu. Ledakan, tinju Ye Chen yang mendominasi bertabrakan dengan bayangan senjata Wu Longyang. Bayangan senjata itu runtuh di bawah tinju Ye Chen, dan tinju Ye Chen membombardirnya seperti bambu. Wu Longyang merasakan krisis yang hebat, dan tombak-tombaknya menari-nari di tangannya, dan bayangan senjata melesat keluar dalam upaya untuk menghentikan tinju Ye Chen. Namun, semua ini sia-sia, tinju Ye Chen tidak dapat menghentikannya. Melihat ini,
Wu Longyang segera mundur, dan kemudian kekuatan abadi terkumpul pada tombak itu, yang membuat tombak itu mengembang beberapa kali. Kekuatan seluruh tombak itu melonjak, dan ada kekuatan teror yang tak tertahankan yang berkedip-kedip. Wu Longyang berkata sambil minum besar, sebuah senjata mengayunkan langit dan bumi. Senjata di tangan Wu Longyang menyapu, dan bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya membentuk setengah bulan, menyapu ke arah Ye Chen. Ye Chen mendengus, dan Xianli bergegas keluar lagi di belakangnya, dan dengan cepat mengembun di tinjunya. Tinju itu segera menjadi besar dan cemerlang. Ledakan, suara keras lainnya datang. Tinju Ye Chen bertabrakan dengan bayangan senjata. Wu Longyang dan Ye Chen sama-sama mundur beberapa langkah. Wajah Wu Longyang menjadi pucat. Kekuatan abadi di tubuhnya telah banyak terkuras karena pukulan tadi. Sekarang tidak banyak kekuatan abadi yang tersisa. Namun, raut wajah Ye Chen masih sangat baik. Ketika Wu Longyang melihat situasi ini, dia memiliki semacam firasat buruk di hatinya. Tubuh Ye Chen bergetar, dan sebuah kekuatan keluar lagi. Kekuatan ini lebih kuat dari sebelumnya. Wajah Wu Longyang berubah drastis lagi, dan tubuhnya tanpa sadar mundur. Wus, tubuh Ye Chen melintas, dan dalam sekejap mata, dia bergegas ke Wu Longyang. Pupil matanya menyusut, walaupun dia sudah melihat gerakan Ye Chen terlalu cepat untuk menghindar. Bang! Tubuh Wu Longyang terbang terbalik dan menghantam dinding gua dengan keras. Puff! Wu Longyang memuntahkan seteguk darah, dan merasakan tulang-tulang seluruh tubuhnya hancur, dan seluruh tubuhnya sangat sakit. Ye Chen melangkah di depan Wu Longyang. Wajah Wu Longyang berubah drastis, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Ye Chen menendang tubuh Wu Longyang dan menendangnya keluar. Keluar dari sini, jangan ganggu aku berlatih. Ye Chen menatap Wu Longyang yang terbang keluar dan mendengus. Semua orang yang hadir tercengang. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Wu Longyang. Itu benar-benar salah satu yang terbaik di lantai 8 Tianxian. Tidak ada orang yang hadir berani memprovokasi Wu Longyang. Namun, orang yang begitu kuat di tangan Ye Chen masih sangat rentan, yang benar-benar mengejutkan. Yao Kang dikalahkan ketika dia melihat Wu Longyang. Wajahnya lebih jelek daripada Wu Longyang, dan Ye Chen seperti sedang mengawasi iblis. Ye Chen menatapnya dengan sebelah mata, dan mendengus dingin, jika aku melihatmu lagi nanti, aku akan melihatmu memukulku sekali lagi. Ucap Ye Chen, sebuah tamparan keluar, dengan suara, Pak, Yao Kang ditampar Ye Chen dan terbang keluar. Dengan cara ini, gua menjadi sunyi. Ye Chen tidak pergi menemui Wu Longyang dan Yao Kang. Selama tidak ada orang yang mati, para tetua di gerbang dalam menutup mata. Ye Chen duduk dan terus berlatih. Orang-orang di satu sisi menatap Ye Chen dengan mata yang sama. Bukankah anak ini sangat tidak normal? Seberapa kuat kekuatannya? Kekuatan puncak lantai 8 Tianxian sangat lemah di depannya. Apakah dia masih bisa mengguncang lantai 9 Tianxian? Apakah kamu bercanda? Ada celah yang tidak dapat diatasi antara lantai 9 dan lantai 8. Bahkan jika dia bisa mengalahkan lantai 8, itu tidak berarti dia bisa menghadapi lantai 9. Kalau tidak, itu akan melawan langit. Sekelompok orang di gua berbicara dengan suara rendah, dan mereka pikir itu benar-benar luar biasa. Di luar gua, Wu Longyang dan Yao Kang sama-sama tampak pucat dan jelek, dengan tatapan marah di mata mereka. Sialan, aku tidak bisa melepaskannya, aku tidak bisa. Wu Longyang mengepalkan tinjunya, matanya penuh kebencian dan menggertakkan giginya. Ye Chen tidak kembali untuk memperhatikan kebencian Wu Longyang, dia juga tidak takut dengan balas dendam Wu Longyang. Gerbang dalam berbeda dengan gerbang luar. Gerbang luar dapat dibunuh sesuka hati, tetapi gerbang dalam tidak dapat membunuhnya. Selain itu, ada Huan Tianyu di belakangnya, dan ada murid inti yang lebih kuat di belakangnya. Bahkan jika ada murid inti di belakang Wu Longyang yang lebih tinggi dari Huan Tianyu, mereka belum tentu lebih baik daripada mereka yang berada di belakang Huan Tianyu. Setelah dua kejadian ini, orang-orang di Gua 39 memahami kekuatan Ye Chen. Bahkan jika Wu Longyang, puncak lantai ke-8 Tianxian, mereka jelas bukan lawan Ye Chen. Kebanyakan orang yang berani duduk di gua tidak lagi duduk di tempat kedua. Ye Chen melihat situasi seperti itu, mendapati bahwa dia tidak punya tempat untuk duduk, dan dia hanya melakukan posisi yang paling dekat dengan Xian Kuan. Roh abadi di sini benar-benar kuat. Jika aku berlatih dengan cara ini, akumulasiku akan menjadi lebih cepat. Ye Chen terkejut. Dalam sekejap waktu, setengah bulan berlalu. Selama kurun waktu ini, Ye Chen akan datang ke gua tepat waktu setiap hari untuk berlatih, dan dia juga pergi saat gua ditutup. Dalam proses ini, tidak ada yang memprovokasi dia, tetapi juga relatif bersih. Saya telah mencapai puncak lantai 7 Tianxian. Jika saya mengumpulkan dengan cara ini, saya akan dapat menerobos ke lantai 8 dalam waktu setengah bulan. Ye Chen, yang duduk di samping mata air abadi, terus-menerus menyerap roh keabadian, dan berkata dalam hati. Di gua ini, dia tidak menggunakan kekuatan diagram Taiji Bagua untuk menyerap roh abadi. Jika tidak, jika gerakannya terlalu besar, itu juga akan menarik perhatian orang lain dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, akumulasinya sedikit lebih lambat daripada di puncak ke-68. Di halaman yang relatif luas dan indah di pintu bagian dalam, Wu Longyang dan Yao Kang berdiri di depan Wen Yue.
Keduanya menghormati dan kagum pada Wen Yue. Kakak seperguruan Wen Yu, Anda keluar dari Bea Cukai. Jalan Wulongyang. Wen Yue menyesap tehnya dan berkata pelan, apa yang terjadi? Yao Kang berkata, kakak senior Wen Yu, kamu harus membuat keputusan untukku. Ye Chen benar-benar sombong dan mendominasi. Mengandalkan kakak senior Yu Huan untuk mendukungnya, dia tidak mungkin bersikap sombong dan bermartabat. Ye Chen, apakah Ye Chen yang memiliki harta karun labu? Wen Yue mengangkat alisnya, menatap Yao Kang dan berkata. Yao Kang menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, itu dia. Setengah bulan yang lalu, dia merampok tempat latihanku dan melukaiku. Kakak senior Wu pergi kepadanya untuk teori, tetapi dia juga menyakitinya. Benar-benar sombong. Wulongyang berkata, Ye Chen ini berani bersikap lancang sekarang, dan kemudian dia tidak perlu menunggangi kepala kita dan bermain liar. Alis Wen Yue sedikit turun, dan dia berpikir tentang bagaimana cara mendapatkan labu di tangan Ye Chen. Terakhir kali dia mengirim begitu banyak orang untuk membunuh Ye Chen, tetapi dia tidak berhasil. Sekarang Ye Chen datang ke pintu dalam, dan sekarang dia memiliki banyak kesempatan untuk melakukannya. Ye Chen didukung oleh saudara seperguruan Huan di belakangnya. Jika kamu ingin menggerakkannya secara terang-terangan, dia tidak dapat melakukannya. Terlebih lagi, kekuatanku jauh lebih tinggi darinya. Jelas, aku menindas yang lemah dengan paksa. Jika aku melakukannya, aku akan meninggalkan cerita untuk orang lain. Wen Yue berkata dengan suara rendah, aku diperingatkan oleh saudara seperguruan Huan. Jika kamu meninggalkan cerita untuk orang lain, kamu tidak dapat menjelaskannya. Mari kita lupakan saja, kalau begitu. Yao Kang berkata dengan enggan. Wen Yue berkata, tentu saja, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Masalah ini masih perlu dipertimbangkan untuk waktu yang lama. Kita harus menemukan cara yang baik. Kita tidak bisa meninggalkan argumen apapun dan mari kita pegang kebenarannya. Mata Wulongyang dan Yao Kang berbinar, lalu mereka menatap Wen Yue dengan ragu. Wulongyang berkata, metode bagus apa yang dimiliki kakak senior Wen? Wen Yue bersenandung, belum. Apakah kamu ingin aku memikirkan hal semacam ini? Kamu tidak bisa melakukannya tanpa cara yang baik. Wulongyang dan Yao Kang saling memandang. Mereka berdua dalam masalah. Jika mereka ingin menemukan cara, mereka tidak akan datang ke Wen Yue. Siang hari, gua Xianquan ditutup, dan Ye Chen keluar dari gua. Ketika dia kembali ke halamannya, dia hanya melihat Fu Yue dan kembali. Mereka bertemu satu sama lain. Kakak senior Fu Yue, apakah kamu pergi ke gua untuk berlatih? Ye Chen berinisiatif untuk menyapa. Fu Yue mengangguk dan berkata, aku akan pergi ke restoran peri di pintu bagian dalam untuk makan sesuatu. Apakah kau mau ikut denganku? Ye Chen melihat jam, yang juga merupakan waktu makan malam. Ia mengangguk dan berkata, baiklah. Mereka berjalan berdampingan, menuju ruang makan peri. Ruang makan peri di gerbang bagian dalam bukanlah ruang makan biasa. Semua makanan di sini terbuat dari benda-benda peri. Bahkan jika itu nasi, itu adalah siksiani. Itu adalah sejenis ramuan biasa. Selain itu, beberapa hal dibuat dengan menambahkan beberapa pil, yang mengandung kekuatan pil. Misalnya, beberapa makanan menambahkan ramuan seperti pil lisen, pil tenglong, dan pil darah merah. Beberapa siswa yang terluka atau perlu meningkatkan kekuatan tempur mereka dapat menggunakan hal-hal ini untuk sedikit meningkatkan kekuatan tempur mereka atau menyembuhkan luka mereka. Namun, semua hal ini tidak gratis. Anda perlu membayar batu peri untuk memakannya. Harganya tidak mahal, selama orang yang memasuki ruang makan abadi membayar 3 potong batu peri, mereka dapat menikmati makanan lezat. Tentu saja, beberapa hal khusus masih perlu dibayar secara terpisah. Misalnya, beberapa hal dengan biaya tinggi perlu dibayar secara terpisah lagi, dan harganya tidak rendah. Hanya beberapa orang yang mampu membelinya. Setelah 2 orang datang ke ruang makan abadi, masing-masing membayar 3 potong batu peri dan memasuki ruang makan abadi. Ada 2 lantai di ruang makan kekaisaran. Lantai pertama gratis untuk mengambil barang, tetapi lantai kedua semuanya dikenakan biaya terpisah. Saat ini, tidak banyak orang di ruang makan abadi, tetapi ada juga banyak orang yang mengantre untuk mengambil barang di banyak area barang. Kebanyakan orang akan memilih untuk mengambil barang di lantai pertama. Hanya mereka yang sangat membutuhkan sesuatu di lantai 2 yang akan pergi ke lantai 2. Karena barang-barang di lantai 2 terlalu mahal. Jika Anda pergi ke lantai 2, Anda harus mengeluarkan banyak uang. Kakak perempuan senior, mari kita pergi ke lantai 2 dan melihat-lihat. Ye Chen datang ke lantai pertama. Setelah melihat lantai pertama, dia merasa tidak ada yang bisa dimakan, jadi dia menyarankan. Fu Yuemian merasa malu dan berkata, konsumsi di lantai 2 terlalu tinggi. Tidak layak untuk mengonsumsi begitu banyak batu peri. Lagi pula, aku tidak membutuhkan makanan di lantai 2 sekarang. Lebih baik aku makan sedikit di lantai 1. Ye Chen berkata, hari ini aku yang mentraktir, bantu kakak senior jangan ragu, pergilah. Ye Chen berkata dan berjalan menuju lantai 2, sambil berjalan, sambil memberi isyarat untuk membantu Yue mengikuti. Fu Yue ragu-ragu sejenak, atau mengikuti, 2 orang di lantai 2, ke lantai 2, jumlah orang di lantai 2 jelas jauh lebih sedikit, juga sangat sunyi.
Lantai 2 benar-benar berbeda, jauh lebih mewah daripada lantai 1. Ye Chen melirik ke lantai 2 dan berkata sambil tersenyum, bantu kakak senior, apapun yang ingin kamu makan, itu semua milikku. Fu Yue menatap Ye Chen dan berkata, jika kamu ingin makan sedikit di lantai 2, kamu membutuhkan ratusan batu peri. Batu peri digunakan untuk kultivasi. Bahkan orang kaya baru tidak berani berbicara seperti ini. Ye Chen menepuk dadanya dan berkata, karena aku sudah sampai di lantai 2, wajar saja kalau aku membuka pintu untuk makan, atau datang ke lantai 2 untuk melakukan sesuatu. Suara yang sangat keras. Pada saat ini, terdengar tawa kecil. Ye Chen dan Fu Yue sama-sama melihat ke masa lalu dengan satu sisi kepala mereka. Yang berbicara bukanlah orang lain, melainkan Wu Longyang. Wu Longyang pergi ke Fu Yue. Setelah menatap Ye Chen dengan dingin, dia memilih untuk mengabaikannya. Dia berkata sambil tersenyum, kakak Fu Yue, aku akan mengundangmu hari ini. Ini adalah perayaan baginya untuk memasuki pintu bagian dalam. Fu Yue berkata, bagaimana ini bisa menjadi baik? Kakak Fu Yue sudah tidak terlihat. Wu Longyang berkata, menurutmu apakah aku tidak mampu membayar adik perempuan Fu Yue? Maksudku bukan itu. Fu Yue menjelaskan dengan tergesa-gesa. Kakak Wu secara alami memiliki batu abadi. Kakak Fu Yue tidak boleh menolak. Selain itu, undangan kakak Wu baik hati. Jika kakak Fu Yue menolak, kakak Wu tidak akan punya muka. Ye Chen menyela Fu Yue dan berkata sambil tersenyum. Fu Yue tertegun sejenak, dan Wu Longyang juga tertegun. Ye Chen mengerjap ke arah Fu Yue, hati Fu Yue tergerak, dan kemudian dia mengerti kata-kata Ye Chen. Baiklah, terima kasih banyak, kakak Wu. Kata Fu Yue. Wu Longyang merasa bahwa dia memiliki wajah yang baik dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu harus bersikap sopan kepada Fu Yue, apa yang ingin kamu makan? Coba aku lihat, kata Fu Yue. Fu Yue berjalan menuju beberapa jendela. Wu Longyang mengikuti, dan Ye Chen mengikuti. Wu Longyang menatap Ye Chen dan berkata, apa yang kau lakukan padaku? Ye Chen berkata, apakah ini tempatmu? Aku di sini juga untuk makan. Apa kau keberatan? Wu Long sangat marah hingga memutar matanya. Setelah mendengus, dia mengabaikan Ye Chen dan mengikutinya ke Fu Yue. Di jendela lantai 2, nama dan harga barang-barang terlihat sekilas. Fu Yue adalah orang pertama yang datang ke jendela Sup Xianghu. Harga yang tertera di sana adalah semangkuk Sup Xianghu dengan 100 batu abadi. Begitu Ye Chen melihat harganya, dia langsung berkata, kakak senior Fu Yue, Sup Xianghu ini adalah barang yang bagus. Melihat harganya, pasti memiliki efek magis yang hebat. Kau mau semangkuk? Ye Chen mengerjapkan mata ke arah bulan, tetapi dia ragu-ragu. Ye Chen terus mengedipkan mata. Dia berkata, ayo kita makan semangkuk. Wu Longyang tidak mengatakan sepatah kata pun, mengeluarkan 100 batu abadi, berkata, semangkuk Sup Xianghu. Ye Chen mengacungkan ibu jarinya dan berkata, kakak senior Wu benar-benar kuozuo. Wu Longyang bersenandung, wajahnya tampak puas. Ye Chen melirik ke jendela di sebelahnya. Harga yang tertera di sana adalah semangkuk 300 batu abadi. Dia tidak tahu apa itu. Dia berkata kepada Fu Yue, jika kamu tidak memberitahuku tentang ini, kamu dapat melihat bahwa harganya lebih baik daripada Sup Xianghu ini. Makanlah semangkuk. Fu Yue tahu bahwa Ye Chen akan menjodohkan Wu Longyang, karena dia juga mendengar bahwa ada kontradiksi antara Wu Longyang dan Ye Chen, dan bahwa dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Wu Longyang, jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita makan semangkuk. Bisakah kamu makan saudara seperguruan Wu? Wu Longyang melihat harganya, dan tiba-tiba hatinya berantakan, lalu melotot ke arah Ye Chen. Ye Chen berkata sambil tersenyum, karena saudara Wu memperlakukanmu, dia juga mengatakan sesuatu dengan santai. Pasti tidak apa-apa, kan? Ye Chen akan sangat menghargai Wu Longyang, sebelumnya Wu Longyang menepuk dadanya dan berkata bahwa dia santai saja, sekarang dia pasti tidak bisa menyesalinya, lagi-lagi dia mengangguk. Selama kamu melihatnya, itu tidak masalah. Wu Longyang mengeluarkan 300 batu abadi, tetapi daging di hatinya terasa sakit. Tidak ada lagi batu abadi yang bisa dibangun seperti ini. Jika kamu terus seperti ini, kamu tidak bisa menghabiskan ribuan batu abadi untuk makanan ini. Wu Longyang berjalan ke depan Ye Chen, menatap tajam, jika kamu membuat masalah lagi, aku tidak bisa mengampuni kamu. Ye Chen tertawa, apakah kamu lawanku? Karena kamu ingin menjadi gemuk hari ini, aku akan membuatmu kecanduan. Kamu, Wu Long marah dan menggerogoti. Ye Chen mengabaikannya cukup lama. Dia berbalik dan melangkah maju. Kakak Fu, daging ini kelihatannya enak. Ini daging ular. Ini daging ular 5 lapis dari makhluk abadi. Kelihatannya lezat dan mahal. Harganya hanya 400 batu abadi. Ye Chen menunjuk ke jendela dan berkata. Wu Longyang mendengar 400 batu abadi, matanya hampir melotot, dan dia hampir terkena penyakit jantung. Bantu Yue ke depan Ye Chen, berbisik, bagus, apakah ini terlalu banyak? Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak masalah. Karena dia ingin mengundang, kamu tidak boleh bersikap sopan. Kamu bisa memilih dari keluargamu. Jika kakak Fu Yue tidak bisa menghabiskan makanannya, dia bisa memakannya untukku. Fu Yue menatap Ye Chen dan berkata, kamu hanya ingin menggosoknya. Karena ada yang mau membayar tagihan,
mengapa aku tidak memakannya? Ye Chen berkata. Setelah Ye Chen selesai berbicara, dia meninggikan suaranya dan berkata, Kakak Fu Yue, daging ular boa ini enak sekali. Rasanya enak setelah dimakan. Ayo kita makan Jin. Wu Longyang mendengar itu, buru-buru, sebuah roket datang ke depan Ye Chen, dan menarik Ye Chen dan berkata, pelan-pelan, ini dibeli berdua, satu atau dua seharga 400 batu abadi, Jin ini tidak mungkin 4000 batu abadi. Kakak seperguruan Wu adalah sosok yang bagus. Butuh 4000 batu abadi. Itu hanya sedikit, itu tidak cukup untuk membuat gigimu sakit. Kamu hanya bisa ketagihan dengan satu Jin makanan. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Wu Longyang benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Jika kamu benar-benar datang ke Jin, ada begitu banyak batu abadi di tubuhnya, bahkan jika ada, mereka tidak bisa begitu saja diperebutkan. Adik Ye, kamu sangat bangga, tetapi jangan turun seperti ini lagi. Wu Longyang tidak punya cara lain selain berkompromi di depan Ye Chen. Ye Chen melihat Wu Longyang berkompromi, berkata, satu Jin tidak mampu, maka satu atau dua, kakak perempuan ini telah melihatnya, kamu mengatakan untuk menyenangkan orang lain makan, jika tidak keluar dari uang ini, tidak baik. Wu Longyang menggertakkan giginya dan berkata, keluar. Kakak seperguruan masih cukup ceria, jadi itu kaya. Jika aku tidak bisa menandinginya, Ye Chen memuji. Wu Longyang membeli satu atau dua daging ular boa, dan berkata dengan cepat, bantu adik perempuan bulan, apakah ini cukup? Dia benar-benar tidak berani terus memilih seperti ini, atau itu akan menjadi pendarahan besar. Aku bisa melakukannya, katanya. Wu Longyang merasa lega, tetapi Ye Chen berkata sambil tersenyum, kakak seperguruan Wu, kamu tidak bertanya padaku, terlalu banyak untuk mengatakannya. Wu Longyang menatap Ye Chen dan berkata, kapan aku akan bertanya padamu, kamu akan menyelesaikannya sendiri. Kakak perempuan Fu Yue, aku pikir itu sudah cukup untuk dimakan. Aku akan lapar sebentar lagi. Kurasa lebih baik makan lebih banyak. Ye Chen berkata kepada Fu Yue. Wu Longyang mendengarkannya dan berkata, karena adik seperguruan Ye ada di sini, tentu saja, aku akan bertanya kepadamu. Sekarang, kamu harus pergi dan duduk sebentar. Aku akan pergi. Wu Longyang buru-buru menarik Ye Chen dan Fu Yue ke meja dan kursi di samping mereka dan duduk, dan berlari untuk mengambil 2 mangkuk sup siangu. Ye Chen melihat sup siangu, dan mendengus, kakak Wu, apakah supnya sudah penuh? Wu Longyang menegakkan tubuh dan kuat, kita masih peduli apakah kita bisa makan cukup. Tidak masalah jika kamu tidak makan selama setahun. Cobalah sesuatu. Ye Chen mengalihkan pandangannya, dan melihat bahwa tidak banyak batu abadi di Wu Longyang. Setelah bersenandung, dia pergi ke jendela tempat dia menelan daging ular piton api langit dan berkata, berikan aku 1 Jin. Kemudian dia mengeluarkan 4000 batu abadi, dan mengambil 1 Jin daging ular untuk menelan api dan kembali. Wu Longyang benar-benar bodoh. Itu adalah 1 Jin daging ular yang ditelan oleh api. Orang ini mampu membelinya. Ye Chen menaruh daging ular di atas meja, lalu menciumnya, dan berkata dengan berlebihan, baunya harum, pasti enak. Kakak Fu Yue, kamu tidak cukup, kalau tidak cukup, aku akan memberimu sedikit. Cukup, terlalu banyak untuk kumakan, kata Fu Yue sambil tersenyum. Ye Chen berkata, kalau begitu aku mulai makan, saudara seperguruan Wu, kamu perlahan-lahan mencicipi sup siangu. Ye Chen selesai makan dengan lahap, sisi wajah Wu Liangyang sesaat jelek. Ye Chen pagi ini mengeluarkan itu untuk membuatnya marah, kemarahan di hatinya menyentuh tanah. Tetapi dia tahu bahwa dia bukan lawan Ye Chen, dan dia hanya bisa menahan amarahnya dan minum sup siangu 1 suap sekaligus. Ekspresi meminum sup itu seolah-olah bukan dia yang meminum sup itu melainkan Ye Chen. Wah, ini benar-benar enak. Kakak Wu, kamu mau makan? Aku tidak bisa makan sendiri. Ye Chen menghabiskan separuh waktunya, dan berkata dengan sangat murah hati. Wu Longyang bersenandung, aku sudah kenyang. Dia merasa kenyang, perutnya kembung. Ye Chen makan sekantong daging dengan puas, lalu menyentuh perutnya dan berkata, makanan ini benar-benar enak, kakak Fu Yue, bagaimana perasaanmu? Tidak buruk, Ye Chen tidak bisa menahan tawa. Di antara mereka bertiga, Wu Longyang adalah yang paling menderita. Setelah menghabiskan begitu banyak batu abadi, dia akhirnya menghabiskan semangkuk sup. Hatinya benar-benar tak tertahankan. Hari ini aku harus berterima kasih kepada kakak Wu atas keramah tamahannya yang murah hati. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Fu Yue juga berterima kasih, terima kasih banyak, kakak Wu. Wu Longyang menahan amarah di hatinya dan berkata, semuanya hanya hal kecil. Ye Chen berkata, kakak Wu sangat heroik. Aku sangat berharap bisa bertemu dengannya di lantai 2. Wu Longyang mengernyitkan kelopak matanya dan bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah datang ke sini selama Ye Chen datang ke lantai 2. Setelah makan dan minum cukup, Ye Chen dan Fu Yue meninggalkan lantai 2 bersama-sama, dan Wu Longyang secara alami berjalan keluar dari ruang makan abadi. Setelah perpisahan ketiganya, kemarahan Wu Longyang hampir tidak dapat dilampiaskan. Hanya ada beberapa ratus batu abadi yang tersisa di tubuhnya, dan mereka tidak mudah bertahan hidup. Dia jarang datang ke lantai 2. Dia datang ke sini hari ini untuk bersenang-senang. Tanpa diduga, dia bertemu Ye Chen dan Fu Yue.
Dia ingin menyerang Ye Chen di depan Fu Yue dan meninggalkan kesan yang baik di depan Fu Yue. Siapa tahu, pada akhirnya, dia sepenuhnya dipermainkan oleh Ye Chen. Ye Chen, suatu hari, aku akan membuatmu membayar harganya. Wu Longyang mengepalkan tinjunya, menatap ke arah kepergian Ye Chen dan menggertakkan giginya. Ye Chen dan Fu Yue berjalan dalam perjalanan kembali. Ye Chen tidak bisa menahan tawa. Sangat bahagia. Kali ini, Wu Longyang telah dihukum olehmu. Fu Yue memutar matanya dan berkata. Ye Chen berkata sambil tersenyum, dialah yang ingin membuat wajah gendut, jadi aku akan membantunya. Fu Yue berkata, Wu Longyang adalah tokoh senior di gerbang dalam. Dia memiliki hubungan baik dengan banyak orang. Jika kamu memprovokasi dia, kamu harus berhati-hati. Mungkin kamu akan membuat batu sandungan untukmu. Ye Chen berkata dengan tidak setuju, beri aku batu sandungan. Aku khawatir dia tidak akan datang. Fu Yue berkata, sebaiknya kamu lebih berhati-hati. Ye Chen mengangguk sedikit, tetapi dia tidak menganggap serius Wu Longyang. Setelah keduanya kembali ke halaman mereka sendiri, Ye Chen mulai berlatih. Alamnya telah mencapai puncak lantai 7 Tianxian. Jika dia bekerja lebih keras, dia akan segera menembus ke lantai 8. Terlebih lagi, setelah setengah bulan, sekarang jilid pertama, Kitab Alam, hampir selesai. Sebagian besar dari mereka telah menyadarinya, dan hanya poin terakhir yang tersisa. Dia ingin memiliki pemahaman menyeluruh tentang jilid pertama Kitab Alam ketika dia menerobos 8 tingkat keabadian, dan kemudian dia pergi mencari Lin Nanfeng untuk jilid kedua. Setelah Wu Longyang berpisah dari Ye Chen dan Fu Yue, dia menemukan Wen Yu lagi dan tidak sabar untuk melihat Wen Yu bertarung dengan Ye Chen. Wen Yue berkata dengan lemah, apakah kamu punya ide bagus? Tidak, kata Wu Longyang dengan suara yang dalam. Tanpa perhatian yang baik, apakah kamu ingin berurusan dengan Ye Chen secara terbuka? Apakah kamu tahu berapa banyak orang di gerbang dalam yang ingin menyanjung saudara seperguruan Huan? Jika kita melakukannya, saudara seperguruan Huan akan segera mengetahuinya. Maka kamu dan aku tidak akan sanggup menanggungnya. Wen Yue berteriak, gunakan otak babimu untuk memikirkannya. Ini adalah pintu dalam, bukan pintu luar. Jika kita melakukannya di pintu luar, kita dapat menutupi beberapa bukti, tetapi tidak semudah itu melakukannya di pintu dalam. Petik 2, itulah yang pasti dipikirkan Ye Chen, jadi dia tidak takut. Dengan otakmu, tidak heran Ye Chen bermain-main dan berputar-putar. Wajah Wu Longyang jelek, dan dia berkata, tidak bisakah kita melakukannya sekarang? Tentu saja tidak mungkin seperti itu. Wen Yue bersenandung. Wu Longyang berkata, apa yang harus kita lakukan? Tidak bisakah dia begitu riang? Petik 2, Wen Yue berkata dengan suara rendah, kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu sebelum kau bisa menjadi tak terkalahkan. Ketika Wu Longyang mendengar ini, dia langsung memahaminya, dan dengan senyum di wajahnya, dia berkata, baiklah, aku pergi. Sebelum itu, jangan memprovokasi dia, kata Wen. Wu Longyang mengangguk dan berjalan keluar dari halaman Wen Yu. Tatapan mata Wen Yue sedikit tenang dan berbisik pada dirinya sendiri, Ye Chen, kali ini aku tidak akan pernah membiarkanmu lepas dari telapak tanganku dengan mudah. Aku akan memperbaiki harta karun di tanganmu. 3 hari kemudian, Ye Chen meninggalkan gerbang dalam dan pergi ke puncak ke-68. 2 hari ini kebetulan adalah hari ketika Huan Tianyu akan meninggalkan puncak ke-68. Oleh karena itu, Ye Chen juga berencana untuk berlatih keras di sini dan berusaha keras untuk menerobos ke lantai 8 Tianxian sebelum Huan Tianyu kembali. Melihat Ye Chen datang, Huan Tianyu berkata dengan samar, kamu sekarang adalah murid sekolah dalam. Kamu memiliki identitas yang berbeda. Jika kamu tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu dapat melakukan lebih banyak kegiatan. Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, ini adalah saudara senior Huan, tetapi tolong sediakan lebih banyak tempat pelatihan. Huan Yu berkata, itu bukan tempat bagimu untuk melempar gulungan itu ke Xianzu, tetapi itu bukan tempat bagimu untuk melempar gulungan itu ke dalam gulungan itu. Ye Chen membuka gulungan itu dan melihatnya. Ada petawan Xianzu di sana. Plat-plat Sifu sangat jelas. Beberapa tempat ditandai dengan Sifu, yang sama sekali tidak diketahui Ye Chen. Ye Chen menyimpan gulungan itu dan berkata, terima kasih banyak, kakak senior Huan. Huan Tianyu berkata, kamu harus berhati-hati di tempat-tempat ini. Beberapa makhluk abadi mungkin tidak dapat kembali dengan selamat setelah memasuki lantai 9, tetapi mereka tidak hanya dapat mengalami, tetapi juga mendapatkan beberapa harta atau barang kultivasi. Kakak senior Huan, apakah kamu tumbuh di tempat-tempat ini? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Huan Tianyu menganggukkan kepalanya dan berkata, sebagian besar murid Zhao Hua Xianzong telah kembali. Ada tempat-tempat yang hanya bisa dituju oleh alam abadi. Aku tidak memberikannya kepadamu. Apa yang kuberikan kepadamu adalah tempat-tempat yang bisa dituju oleh alam surgawi. Ye Chen bertanya, kakak seperguruan Huan pergi keluar setiap bulan. Apakah di sanalah para dewa bisa pergi? Kadang-kadang, kadang-kadang tidak. Kau tidak perlu tahu. Ketika kau menjadi murid inti, kau akan tahu segalanya. Kata Huan Tianyu. Ye Chen tidak lagi bertanya, mengucapkan selamat tinggal kepada Huan Tianyu, dan memasuki kamarnya sendiri untuk berlatih. Setelah menembus lantai 8 Tianxian,
Ye Chen merasa bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Meskipun ia mampu mengalahkan Tianxian level 8, ia benar-benar menyadari kekuatan Tianxian level 8 ketika ia mencapai level 8. Dengan kekuatanku saat ini, aku dapat menghadapi lantai 9 Tianxian. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Dalam 3 atau 4 hari berikutnya, Ye Chen sedang mengonsolidasikan kekuatannya, karena ia berencana untuk meninggalkan keluarga abadi alam dan pergi ke tempat pelatihan untuk berlatih. Pada hari ke-15, Huan Tianyu kembali ke puncak ke-68. Kali ini, tidak ada bekas luka di tubuh Huan Tianyu. Seluruh suasana hati dan keadaannya sangat baik. Ketika dia melihat Ye Chen menerobos ke lantai 8 Tianxian, matanya menunjukkan warna terkejut. Kecepatan latihan Ye Chen terlalu cepat, benar-benar di luar dugaannya. Kakak seperguruan Huan, aku berencana untuk keluar dan berlatih. Ye Chen berkata kepada Huan Tianyu. Huan Yu bukanlah tempat yang aman untuk berlatih, tetapi juga bukan tempat yang aman bagimu untuk berlatih. Ye Chen berkata, aku punya rencana seperti itu. Huan Tianyu berkata, pergilah. Ye Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Huan Tianyu. Dia kembali ke gerbang dalam, lalu pergi ke gerbang luar dan menemukan Leng Qiuhan. Saat ini, musim gugur yang dingin di gerbang bawah telah menjadi salah satu penguasa besar, dan kehidupannya masih baik. Leng Qiuhan melihat Ye Chen kembali ke pintu luar dan berkata dengan gembira, Kakak Ye, bagaimana kamu bisa datang? Ye Chen berkata sambil tersenyum, Kakak Leng, kamu baik-baik saja sekarang. Leng Qiuhan berkata dengan rendah hati, jika bukan karena kalian orang mesum yang telah pergi, di mana aku akan memiliki kesempatan. Ye Chen tertawa dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan keluar dan berlatih, dan aku tidak tahu kapan aku akan kembali, jadi datanglah dan lihatlah. Leng Qiuhan mencium bau ucapan dingin, bertanya, kemana saudara Ye berencana untuk pergi berlatih. Ye Chen berkata, kakak senior Huan memberiku beberapa tempat. Aku akan pergi dan melihatnya. Apakah itu berbahaya? Tanda tanya. Baiklah, aku bisa mengatasinya. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis. Leng Qiuhan juga mengenal Ye Chen bukanlah orang yang gegabah, atau memiliki rasa kesopanan, berkata, kamu berhati-hati. Ye Chen mengangguk dan berkata, kamu mengisi bahan bakar untuk berlatih, aku menunggumu memasuki pintu bagian dalam, lalu kita bisa pergi berlatih bersama. Leng Qiuhan berkata sambil tersenyum, menurut kecepatan ini, diperkirakan akan lebih dari 10 atau 20 tahun kemudian. Ye Chen menepuk bahu Leng Qiuhan dan berkata, kita semua masih muda. Aku akan pergi dulu. Jaga dirimu. Hati-hati. Leng Qiuhan berkata dengan serius. Ye Chen mengangguk dan meninggalkan pintu luar bagian bawah. Di tempat ini, atau di seluruh Wanxianzu, Ye Chen hanya memiliki teman sejati seperti Leng Qiuhan. Sekarang Ye Chen secara bertahap telah menjadikan Huan Tianyu sebagai temannya. Huan Tianyu benar-benar banyak membantunya, dan dia tidak banyak membantu Huan Tianyu, yang juga membuktikan bahwa Huan Tianyu tidak memanfaatkannya dan tidak memiliki kekuatan seperti murid inti lainnya. Oleh karena itu, dia memiliki kesan yang baik terhadap Huan Tianyu. Setelah Ye Chen meninggalkan gerbang luar, dia meninggalkan Sekte Abadi. Pada saat yang sama ketika dia meninggalkan Sekte Alam Abadi, sepasang mata telah tertuju padanya. Inilah kesempatan kita. Di halaman Wenyu, Wulong yang penuh dengan ejekan. Wen Yue berkata, kesempatan apa? Ye Chen meninggalkan Xianzong, dan aku telah meminta Yao Kang untuk mengawasi. Cahaya dingin di mata Wulong yang bersinar, selama Ye Chen berada di luar gerbang leluhur, bahkan jika kita membunuhnya, tidak ada yang tahu bahwa kita yang melakukannya. Mata Wen Yue juga memancarkan cahaya, berkata, Tuhan benar-benar menolongku, biarkan Yao Kang menatap kematian, kita akan mulai. Mendengar bahwa Wen Yue akan bergerak, mata Wulong yang menunjukkan warna kegembiraan, dan mereka meninggalkan Sekte Abadi bersama. Setelah Ye Chen meninggalkan Zhao Hua Xianzong, Yao Kang mengikutinya sepanjang waktu, mengirimkan informasi kepada Wen Yue kapan saja. Dia datang ke puncak gunung dan menemukan peta untuknya. Satu tempat yang dia rencanakan untuk dikunjungi adalah di Zihuafu. Itu adalah percobaan pertamanya. Itu tidak akan terlalu berbahaya atau mudah. Singkatnya, akan baik untuk mendapatkan beberapa pengalaman dan mendapatkan beberapa hal baik. Ye Chen memasuki batas Zihuafu dan pergi ke tujuan sesuai dengan rute. Kemana Ye Chen pergi sekarang? Pada saat ini, Wen Yue dan Wulong yang telah bergabung dengan Yao Kang. Wen Yue bertanya dengan suara rendah. Dia menuju ke arah ini. Aku tidak tahu harus kemana, tetapi kita harus menghentikannya secepat mungkin dan membunuhnya di tempat yang tidak ada seorang pun, kata Yao. Wen Yue, kalau begitu cepatlah untuk menyusul. Ketiga orang itu mempercepat langkah mereka, menuju ke arah Ye Chen untuk mengejar. Pada saat ini, Ye Chen tidak tahu bahwa ada 3 orang di belakangnya yang ingin bunuh diri, tetapi hanya berjalan membabi buta menuju ke tempat tujuan. Ketika dia sampai di sebuah gunung, Ye Chen tiba-tiba merasakan 3 jenis napas mendekat dengan cepat dari kejauhan. Selain itu, ketiga jenis napas ini semuanya disertai rasa kagum, yang tampaknya datang kepadanya. Ye Chen, ada jalan di surga, kamu tidak pergi, tidak ada jalan ke neraka, kamu hanya datang. Hari ini kamu berjalan keluar dari surga, kamu tidak ingin kembali. Pada saat ini,
minuman dingin datang dari kejauhan, dan ketiga sosok itu segera muncul. Ye Chen memusatkan pandangannya dan melihat bahwa ketiga sosok itu adalah 3 orang Wen Yue. Matanya sedikit tenggelam, dia tahu bahwa ketiga orang ini akan membunuhnya di sini. Matanya juga bersinar dengan jejak niat membunuh. Wen Yue telah memerintahkan orang-orang dari dunia luar untuk membunuhnya, tetapi mereka tidak berhasil. Dia dan Wen Yue telah berada di perahu yang sama untuk waktu yang lama. Perang Dunia Pertama tidak dapat dihindari. Sekarang Wen Yu datang mengunjungi kami hari ini, kami dapat memahami persahabatan dan kebencian. Ye Chen, kamu sudah mati hari ini. Jika kami ingin membunuhmu, kami akan membunuhmu. Mata Wulong yang dingin dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Hari ini, aku akan menyiksamu dengan baik, sehingga aku dapat menghilangkan kebencian di hatiku. Yao Kang juga menatap Ye Chen dengan dingin. Ye Chen menghadapi momentum agresif dari ketiga pria itu, tetapi dia sama sekali tidak tergerak. Tidak ada rasa takut dalam ekspresinya, tetapi hanya hawa dingin. Oleh kalian bertiga, Ye Chen mendengus meremehkan, banyak orang membunuhmu di Xianzong Zhaohua, tetapi kamu mengambil inisiatif untuk mati. Aku turut prihatin jika aku tidak memenuhimu. Itu nada bicara yang besar. Aku tahu kamu memiliki kemampuan yang kuat, tetapi di hadapan kakak senior Wen Yu, kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Yao Kang mendengus dingin, tidak ada peluang untuk menang. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, bisakah kau mencobanya? Jangan bilang bulan yang hangat, bahkan jika kalian bertiga bersama, aku bisa membunuh. Wen Yu dibenci oleh Ye Chen, dan amarahnya melonjak di dalam hatinya dan berteriak, lihat bagaimana kau membunuhku. Bagaimanapun, kekuatan abadi Wen Yue meletus, dan kekuatan lantai ke-9 Tianxian pecah secara menyeluruh. Kekuatan abadi yang kuat meningkat, dan udara berputar, menunjukkan kekuatannya. Lantai ke-9 Tianxian memang merupakan penghalang yang tidak dapat diatasi bagi makhluk surgawi lainnya, tetapi bagiku, itu hanya sampah. Ye Chen mendengus dan bergegas ke Wen Yu dengan kilatan tubuhnya. Mata Wen Yue tenggelam, juga tidak menyangka, Ye Chen akan mengambil inisiatif untuk menyerang, meraung, dengan kekuatan abadi yang bergulir untuk bertemu.